Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah, NIM 21020150, kelas 1B Keperawatan, dosen pengampu Ibu Delovita Ginting MSI, mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang mikroskop. Sejarah mikroskop. Sejarah ditemukannya mikroskop sejalan dengan penelitian terhadap mikrobiologi yang memasuki masa keemasan saat berhasil mengamati jasad renik. Pada tahun 1664, Robert Hooke menggambarkan struktur reproduksi dari moles. Tetapi orang pertama yang dapat melihat mikroorganisme adalah seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Jerman, yaitu Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723. Menggunakan mikroskop dengan konstruksi yang sederhana. Dengan mikroskop tersebut, dia dapat melihat organisme sekecil mikroorganisme. Mikroskop pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Mikroskop berasal dari kata mikro, yang berarti kecil, dan spium, yang berarti penglihatan. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil. Mikroskop zaman dulu sangat sederhana, karena hanya memiliki satu lensa. Berbeda dengan mikroskop yang banyak digunakan sekarang, yang tergolong mikroskop majemuk, yang terdiri atas dua lensa atau lebih. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri atas susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda, jasad renik, mikroorganisme, atau bagian tubuh makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Jadi, jika kalian ingin mengamati tumbuhan atau hewan bersel satu seperti bakteri atau virus, kalian dapat mengamatinya dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang dapat menghasilkan bayangan dari benda menjadi lebih besar. Pembesaran ini tergantung pada berbagai faktor, di antaranya titik fokus kedua lensa, ada objektif f1 dan okuler f2, panjang tubulus atau jarak lensa objektif terhadap lensa okuler, dan yang ketiga adalah jarak atau jarak pandang mata normal. Jenis mikroskop terbagi dari dua jenis. Yang pertama ada mikroskop cahaya atau optik. Mikroskop optik atau cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan lensa dari gelas dan cahaya matahari atau lampu sebagai sumber penyinaran. Mikroskop optik terdiri atas dua, yaitu mikroskop biologi dan mikroskop stereo. Mikroskop biologi digunakan untuk pengamatan benda tipis transparan. Mikroskop biologi ini umumnya memiliki lensa okuler dan lensa objektif dengan kekuatan pembesaran sebagai berikut. Yang pertama, objektif 4 kali dengan okuler 10 kali, pembesaran 40 kali. Yang kedua, objektif 10 kali dengan okuler 10 kali, pembesaran 100 kali. Yang ketiga, objektif 40 kali dengan okuler 10 kali, pembesaran 400 kali. Dan yang keempat, objektif 100 kali dengan okuler 10 kali, pembesaran 1000 kali. Objektif yang paling kuat pada mikroskop optik 1000 disebut mikroskop emersi, karena penggunaannya harus dengan minyak emersi dan cara memakainya dengan khusus pula. Mikroskop stereo digunakan untuk pengamatan benda-benda yang tidak terlalu besar, transparan atau tidak. Penyinarannya dapat diatur dari atas maupun dari bawah dengan sinar alam atau lampu, memiliki dua buah objektif dan dua buah okuler, sehingga diperoleh bayangan 3 dimensi dengan pengamatan dua belah mata. Kekuatan pembesaran tidak terlalu kuat umumnya sebagai berikut, objektif 1 atau 2 dengan okuler 10 atau 15. Yang kedua ada mikroskop elektron. Ada dua jenis mikroskop elektron, yaitu mikroskop elektron transmisi atau Transmission Electron Microscope, TEM, dan mikroskop elektron Bayer atau Scanning Electron Microscope, SEM. Mikroskop elektron Bayer atau Scanning Electron Microscope, SEM, khususnya berguna untuk penelitian terperinci mengenai permukaan spesimen. Berkas elektron memindai permukaan sampel yang biasanya dilapisi selapis tipis emas. Mikroskop elektron transmisi atau Transmission Electron Microscope, TEM, digunakan untuk mempelajari ultrastruktur internal sel. TEM mengarahkan berkas elektron melalui irisan spesimen yang sangat tipis, mirip dengan cara mikroskop cahaya meneruskan cahaya melalui objek atau slide. Mikroskop memiliki komponen-komponen yang terbuat dari kaca mudah rusak, berupa lensa-lensa dan cermin. Makanya kita harus menghindarkan perlakuan yang dapat membuat benturan dengan komponen tersebut. Prinsip kerja mikroskop.
Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif, lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata atau lensa bagian atas disebut lensa okuler, sedangkan lensa yang terletak dekat dengan objek benda yang diamati atau lensa bagian bawah disebut lensa objektif. Hal yang perlu diingat adalah fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus pada lensa okuler. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Proses pembentukan bayangan benda pada mikroskop. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak antara FOB dan 2 FOB sehingga bayangannya akan terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif dengan sifat nyata dan terbalik. Bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Agar bayangan pada lensa okuler dapat dilihat atau diamati oleh mata, bayangan ini harus berada di depan lensa okuler dan bersifat maya. Hal ini dapat terjadi jika bayangan pada lensa objektif jatuh pada jarak kurang dari FOK dari lensa okuler. Proses terbentuknya bayangan pada mikroskop seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar ini terlihat bahwa bayangan akhir dibentuk oleh mikroskop bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya. Yang pertama ada lensa objektif. Adalah lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi memperbesar bayangan preparat. Perbesaran tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 60 kali. Yang kedua revolver atau pemutar lensa adalah alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Alat ini dapat diputar-putar agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Yang ketiga lensa okuler adalah lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Perbesaran tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Yang keempat, tubulus okuler adalah bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Yang kelima, sumber cahaya. Bisa juga menggunakan cermin, merupakan bagian alat penerang yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Yang keenam, diafragma, merupakan bagian yang dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Bagian ini dapat menutup dan membuka. Yang ketujuh ada kondensor, merupakan bagian yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Lalu kaki mikroskop yang bentuknya menyerupai tapal kuda, penyangga yang menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Lengan mikroskop yang merupakan tempat memegang mikroskop. Meja benda yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Bagian tengah meja ini berlubang sebagai lubang untuk masuknya cahaya dari kondensor. Penjepit berfungsi sebagai penjepit kaca yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Makrometer atau tombol pengatur kasar berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Mikrometer atau tombol pengatur halus berfungsi menggerakkan lensa naik turun secara perlahan-lahan. Rumus perbesaran dan panjang mikroskop ada D sama dengan SOB ditambah SOK. Keterangannya D itu panjang mikroskop, SOB itu jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, yang SOK itu jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler mirip dengan perbesaran sudut loop, yakni untuk pengamatan tanpa akomodasi. MOK itu sama dengan SN per FO. Lalu ada rumus M sama dengan MOB dikali MOK. Keterangannya, M itu perbesaran total yang dihasilkan mikroskop, MOB perbesaran yang dihasilkan lensa objektif, MOK perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. Perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi persamaan berikut. MOB sama dengan SOB dibagi SOB. Langkah-langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama, pegang lengan mikroskop dengan salah satu tangan dan tangan lain menyangga kaki mikroskop. Letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di hadapanmu. Lalu lensa dan cermin dengan menggunakan kertas tisu. Setelah dibersihkan, pasangkan lensa okuler dengan perbesaran lemah.
Yang kedua, agar didapat medan penglihatan yang baik, putar revolver sehingga diperoleh perbesaran terkecil pada lensa objektif yang searah dengan lensa okuler dan tubus okuler. Yang ketiga, putarlah cermin mikroskop ke arah sumber cahaya sambil melihat melalui lensa okuler, sehingga diperoleh medan yang terang tanpa bayangan benda lain. Yang keempat, letakkan preparat yang akan kalian amati di atas meja benda. Lalu jepitlah dengan penjepitnya sehingga cahaya yang terkumpul dalam kondenser menembus kaca benda. Yang kelima, untuk mencari fokus, lakukanlah dengan dua cara berikut ini. A. Perbesaran lemah. Lensa okuler dengan perbesaran 5 kali dan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali dapat diartikan bahwa preparat diamati dengan perbesaran 50 kali. Dengan cara menurunkan lensa okuler serendah mungkin, lensa objektif juga diturunkan sampai berjarak kira-kira 8 mm dari kaca preparat. Setelah itu, arahkan salah satu mata kalian ke lubang lensa okuler sambil memutar-mutar makrometer sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas. Yang B-nya perbesaran kuat. Lensa okuler dengan perbesaran 12,5 dan lensa objektif dengan perbesaran 60 kali sehingga preparat dapat diamati dengan perbesaran 750 kali. Mulailah dengan menutup preparat dengan kaca penutup. Lalu naikkan kondensor sampai mau menyentuh kaca preparat atau objek. Kemudian bukalah diafragma selebar-lebarnya dan turunkan lensa objektif sampai hampir menyentuh kaca penutup preparat. Setelah itu dengan makrometer naikkan lensa objektif sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas. Yang keenam, setelah mikroskop selesai digunakan, bersihkan lensa objektif dengan menggunakan silol. Cara memelihara mikroskop yang pertama, mengangkat dan membawa mikroskop harus selalu dalam posisi tegak, dengan satu tangan memegang erat pada lengan mikroskop dan tangan lainnya menyangga pada dasar atau kakinya. Yang kedua, mencondongkan posisi tabung cukup dilakukan dengan memutar engsel penggerak sebagai titik putar, menegakkan kembali setelah selesai. Yang ketiga, mengusahakan agar lensa objektif lemah 4 kali atau 10 kali berada satu poros di bawah lensa okuler. Yang keempat, posisi tegak agar debu tidak banyak menempel. Yang kelima, membersihkan sisa minyak imersi dengan menggunakan silol sesegera mungkin setelah pengamatan dengan menggunakan minyak imersi telah berakhir dan mengeringkan dengan kain lap yang bersih. Yang keenam, membersihkan lensa atau bagian lainnya dengan kain lap yang bersih dari bahan halus flanel setiap akan menggunakan mikroskop. Cara merawat mikroskop, yang pertama mikroskop harus disimpan di tempat sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap, asam, dan basah. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silica gel yang bersifat higroskopis sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab. Selain itu dapat pula diletakkan dalam almari yang diberi lampu untuk mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua, bagian mikroskop non-optik. Terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop tersebut dapat digunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera. Yang ketiga, lensa-lensa mikroskop, okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Jangan sekali-sekali membersihkan lensa menggunakan sapu tangan atau lap kain. Yang keempat, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau silen. Pada penggunaan silol haruslah berhati-hati, jangan sampai cairan silol menempel pada bagian mikroskop non-optik, karena akan merusak cat atau merusak bahan plastik. Dan juga jangan menggunakan larutan ini ke bagian lensa yang lain kecuali produsennya menyatakan bahwa tindakan tersebut aman. Yang kelima, sebelum menyimpan mikroskop, bersihkan selalu mikroskop tersebut, terutama hapus semua minyak imersi di permukaan lensa, sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa dapat mengamburkannya dan menyebabkan goresan. Hal ini menurunkan kemampuan lensa. Preparat yang tertinggal di atas meja mikroskop merupakan pertanda jelas suatu kelalaian atau kecerobohan. Yang keenam, sebelum menyimpan mikroskop, meja mikroskop diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggeraknya ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya, lalu dimatikan kalau mikroskop listrik. Sekian hasil presentasi PPT saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.